Yusuf Hamka, bocah kampung yang berdagang asongan saat kecil, berhasil mengubah nasibnya. Jadi bos jalan tol dengan nilai proyek 15 triliun rupiah. Ternyata dia memegang 7 prinsip ini agar tetap sukses seperti sekarang. Apa saja prinsipnya? Mari kita simak. Sobat finansialku, ketika mendengar nama Yusuf Hamka, apa sih yang terlintas di dalam otakmu? Kalau Minku, ketika mendengar nama sosok ini, Minku selalu ingat 7 prinsip hidup yang dipegang dan ditanamkan oleh dia dalam menjalani kehidupan. Yusuf Hamka bukanlah sosok yang lahir dari keluarga konglomerat. Hidupnya susah, harus berjualan setiap pulang sekolah, berkeliling di bawah langit Jakarta yang terik, menjajakan camilan yang diambilnya dari ibu temannya. Rumahnya pun tergolong tidak layak, panas karena masih beralaskan tanah merah saja. Kalau ingin meneduh, dia harus masuk ke Masjid Istiqlal dan tidur di serambi masjid yang lantainya terbuat dari marmer tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yusuf Hamka adalah seorang mualaf. Tidak lama setelah menjadi mualaf, dia diangkat menjadi anak ideologis oleh Profesor Buya Hamka. Dia yang semula bernama Alun Joseph, kini menyandang nama Islam, Yusuf Hamka. Hidup yang dijalani sekarang ini mungkin salah satu bentuk hadiah dari Tuhan untuknya. Maka dari itu, ia tidak pernah berhenti menyebarkan kebaikan dan juga membantu sesamanya. Secara ikhlas membantu teman, bahkan orang lain dalam kesusahannya tanpa mengharapkan balasan. Sifat kesederhanaannya ini selalu disebarkan ke orang-orang sekitarnya. Makanya banyak kebaikan berkali-kali lipat yang datang ke hidupnya. Bukan cuma itu, dia juga punya warung nasi kuning pojok halal yang memberikan duafa dan juga pihak-pihak termarginalkan. Konglomerat ini punya 7 prinsip hidup sukses yang selalu dibagikan kepada banyak orang dan tentunya bisa kita aplikasikan juga di kehidupan kita sehari-hari. Apa aja tuh? Ini dia. Yang pertama, punya mimpi dan mewujudkannya. Kedua, mensinergikan kemampuan terbaik di lingkungan sekitar. Ketiga, bergaul dengan para senior dari berbagai kalangan. Keempat, selalu hormat kepada ibu bapak. Yang kelima, amanah dan menepati janji. Keenam, selalu merasa bodoh dan mau belajar. Dan yang ketujuh, hidup dan berpenampilanlah sederhana. Ketujuh prinsip ini mungkin terdengar sederhana dan seringkali kita dapatkan dari wejangan orang sukses lainnya. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa mengaplikasikan ketujuh prinsipnya dalam hidupnya. Begitu juga Minku yang masih berusaha untuk bisa menerapkan ketujuh prinsip itu di dalam hidup Minku. Oke, sobat finansialku, nggak ada yang nggak mungkin loh dalam hidup ini. Selama kita punya niat untuk mengubah nasib yang diberikan oleh Tuhan, karena hanya kita sendiri yang bisa mengubah nasib hidup kita, bukan orang lain. Mengubah nasib tentu dimulai dari hal yang sederhana, misalnya dengan mengelola keuangan dengan baik agar tujuan keuangan bisa tercapai. Gimana pendapat kamu tentang kisah Yusuf Hamka ini? Yuk diskusikan bareng Minku di kolom komentar. Oh iya, biar kamu gak ketinggalan informasi dan kisah inspirasi terbaru lainnya dari Finansialku, pastikan buat subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.